Salam, senang sekali kita boleh ketemu lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minasa melalui belajar sekolah Sabat bersama. Dan saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di saat yang indah ini. Sebelum kami memulaikan membuka lembaran kitab suci lewat pelajaran sekolah Sabat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami setiap lembaran sekolah Sabat ini dan boleh membawa kemajuan iman dan rohani kita memahami apa sesungguhnya maksud dari firman Tuhan ini. Bapa, biarlah pelajaran ini boleh kami paham dan mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku, sebagaimana saya sudah menyampaikan tadi bahwa judul pelajaran kita pada pekan ini adalah Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang pertama. Di ayat pembukaan saat ini saya kutip di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini adalah ayat pembukaan pelajaran kita pada pekan ini. Mari kita lihat saudara-saudaraku. Apa yang dimaksud dengan pemeteraian bagi hamba-hamba Allah? Bagian pertama dari pelajaran kita pekan ini adalah ketekunan yang teguh. Di dalam kitab Wahyu 14 ayat 7 tadi mengatakan bahwa Allah memanggil semua orang untuk menyembah Sang Pencipta. Ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Jadi rupanya pekabaran malaikat yang pertama ini adalah memanggil semua orang. Untuk apa? Untuk menyembah Sang Pencipta. Nah, ini yang dikenal dengan pekabaran malaikat yang pertama. Lalu di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8, Allah memperingatkan orang-orang tentang Babel, sistem agama palsu yang berakar dari Babel kuno. Dan ini adalah pekabaran malaikat kedua. Nah, saudara-saudara, menarik sekali karena ada kata Babel di sini. Pada pekabaran yang kedua ini, Allah memberikan satu pekabaran bagaimana Babel yang ada hubungannya dengan satu sistem agama palsu yang sudah berakar sejak dari Babel kuno. Lalu di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Malaikat yang ketiga memperingatkan agar tidak menyembah patung binatang itu. Malaikat itu berkata dengan suara nyaring,
jika seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, ia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah. Menarik sekali saudara-saudara pemirsa dimanapun berada. Pekabaran malaikat yang ketiga ini adalah pekabaran untuk mengingatkan agar tidak menyembah patung binatang itu. Sebab jika ada seseorang yang menyembah binatang dan patungnya itu, kata pekabaran malaikat yang ketiga itu, ia akan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya. Ia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah. Ini membutuhkan ketekunan yang teguh. Mari kita lihat sedikit. Dua karakteristik apakah yang kita temukan dalam perikop Wahyu 14 ayat 12 tentang umat Allah di akhir zaman. Mengapakah keduanya ini penting? Ingat saudara-saudaraku, mengapa ini penting sekali? Bagaimana situasi umat Allah di akhir zaman ketika menghadapi patung dan binatang itu? Wahyu 14:12 yang pertama adalah dalam kata Yunani untuk ketekunan adalah hupomone. Yang lebih baik diterjemahkan adalah ketekunan yang teguh. Yang kedua, Tuhan memiliki umat di akhir zaman yang setia kepadanya dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan yang sengit. Melalui kasih karunia-Nya, mereka berdiri dengan ketekunan yang teguh, menjalani hidup yang berpusat pada Tuhan, dipenuhi kasih karunia dan ketaatan. Saudara-saudara, umat Tuhan di akhir zaman ini menghadapi bermacam-macam penganiayaan yang disebut sangat sengit. Tapi oleh kasih karunia Tuhan tentunya, umat Tuhan di akhir zaman ini akan berdiri dengan ketekunan yang teguh. Ini sangat penting dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Karena ketekunan yang teguh ini ada berpusat pada Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan kasih karunia dan ketaatan. Kedua, yang ketiga, menyembah Sang Pencipta di Wahyu 14:7 bertentangan langsung dengan menyembah binatang dalam Wahyu 14 ayat 9. Orang bisa lihat dalam konteks-konteks Alkitab ini. Dan menemukan ekspresinya dalam orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Jadi ada kontradiksi antara pekabaran malaikat pertama ya yang menginginkan untuk menyembah Sang Pencipta, sedangkan pada pekabaran kedua ada orang yang menginginkan menyembah binatang. Pada akhirnya, pada poin keempat, konflik terakhir atas kesetiaan kepada Kristus atau kesetiaan kepada kuasa binatang ini berkisar seputar pada penyembahan. Dan inti dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat ini adalah apa yang dikenal dengan hari Sabat. Pemirsa, dimanapun kita berada, inilah tantangan spesial bagi umat-umat Tuhan
yang hidup di akhir zaman. Apakah kita memilih untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta, atau orang memilih untuk menyembah binatang itu dengan ajarannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Dan konflik ini merujuk kepada penyembahan kepada Allah, dan lebih khusus pada hari Sabat. Luar biasa, saudaraku. Kalau begitu, apakah yang kitab suci mengatakan, ajarkan tentang hidup oleh iman? Itu boleh dapat dalam Roma 8:1-4, Efesus 2:8-10, Kolose 1:9 menggambarkan apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang hidup oleh iman. Yang pertama, bahwa hidup oleh iman karena kita menerima kasih karunia-Nya, maka hidup kita diubahkan. Menarik sekali, saudara-saudaraku. Kita menerima kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Yang kedua, para pengikut juru selamat yang berkomitmen tidak hanya akan memiliki iman dalam Yesus, tapi mereka akan memiliki iman dari Yesus. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semua. Bukan saja memiliki iman dalam Yesus, tapi kita perlu juga memiliki iman dari Yesus. Apa tuh iman dari Yesus? Tentunya apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia praktekkan, apa yang Dia lakukan, itulah iman yang harus kita turuti. Ya. Dan itulah hidup oleh iman. Bukan oleh iman kita sendiri, atau oleh iman kelompok yang lain, tapi iman dari Yesus. Yang ketiga, apa dimaksud dengan hidup oleh iman? Kualitas iman akhir zaman, Yesus akan menjadi milik mereka. Dan mereka akan tetap setia, bahkan sampai mati, seperti yang Yesus lakukan. Jadi kesetiaan yang betul-betul menjaga iman kita kepada Yesus. Kalaupun kita harus mati karena iman kepada Yesus, nah itulah hidup oleh iman. Sangat disayangkan kalau orang sudah beriman bertahun-tahun, lalu pada akhirnya orang mati tidak dalam iman Yesus. Oh, sangat disayangkan, saudara-saudara. Makanya pelajaran ini sangat penting sekali untuk orang pelajari. Yang bagian kedua, bagian besar kedua, bahwa kita sedang berjuang. Perjuangan alam semesta ini luar biasa. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang apa yang Kristus alami di kayu salib? Itu satu perjuangan yang luar biasa. Pernahkah saudara dan saya memikirkan, duduk dan merenungkan betapa hebatnya perjuangan Yesus untuk alam semesta, untuk kita semua, untuk dunia ini? Apakah yang Yesus maksudkan dengan bertanya kepada Allah, Tuhan, mengapa meninggalkan aku? Dan bagaimanakah adegan ini membantu kita memahami apa artinya memiliki iman Yesus? Kita ingat ketika Yesus berada di salib, Dia kata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu ungkapan perjuangan yang luar biasa. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman untuk melawan kuasa binatang dan tanda binatang itu. Kalau tidak, saudara-saudara, mungkin orang akan tidak bersama dengan Yesus. Yesus digantung di kayu salib, diselimuti dengan kegelapan, menanggung rasa bersalah, malu, dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa dunia, termasuk saudara dan saya. Serta terputus dari rasa kasih Bapanya, Yesus hanya bergantung pada hubungan
yang dia miliki dengan Bapa sepanjang hidupnya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Artinya, melalui kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Bapa, bahkan di saat-saat yang baik, Yesus telah dipersiapkan untuk saat-saat yang terburuk. Bahkan salib, juru selamat mempercayai bahwa ketika di sekelilingnya keadaan menuntutnya untuk ragu, bahkan ketika tampaknya Allah telah meninggalkan dia, ingat pemirsa, Yesus tidak menyerah. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ada satu tulisan dari buku Kristen yang berjudul Christ Triumphant, halaman 277. Tulisan ini mengatakan, di tengah kegelapan yang mengerikan, yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, dia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang sampai sekarang diberikan kepadanya oleh iman. Kristus menjadi pemenang. Saudara, inilah perjuangan yang luar biasa. Mungkin orang juga sedang berjuang, tapi belum seperti yang apa Yesus rasakan. Tapi Yesus inginkan, sebagai pengikut Yesus, mari kita berjuang dengan setia dan benar. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua setan di alam semesta dan semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Oh, luar biasa. Ya, iman Yesus ini memang luar biasa. Dan itu yang harus kita miliki. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat. Inilah iman yang percaya ketika tidak dapat memahami. Inilah iman yang bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Iman Yesus ini sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati krisis ke depan. Dan inilah iman Yesus yang tinggal dalam hati kita, yang memungkinkan kita menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Namun itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Pemirsa di rumah, umat Allah di dalam tulisan Galatia 3:11, umat Allah telah dan mesti belajar untuk hidup dengan iman hari demi hari, entah itu saat senang, di saat buruk, saat Allah terasa dekat, saat Allah tampak jauh. Itu tidak menjadi masalah, karena orang benar akan hidup oleh iman. Waktu untuk persiapan itu adalah sekarang. Setiap pencobaan sekarang, jika bertahan dalam iman, dapat menghasilkan buah yang berharga dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, menuai apa yang kita tabur. Nubuatan tentang tanda binatang itu adalah tentang intoleransi beragama, pemboikotan ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan kematian. Namun keadaan itu justru menjadi pekabaran penyemangat bagi saudara dan saya. Bahkan di saat-saat terburuk, Tuhan akan menopang umatnya yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan di antara perintah-perintah itu tentu saja yang terutama hukum yang keempat, yaitu Sabat hari ketujuh. Nubuatan tanda binatang dalam Wahyu 13 memberitahu kita tentang situasi yang terburuk atau puncak tertinggi dari peperangan iblis melawan Allah. Strategi pertamanya dalam hal ini adalah penipuan. Hati-hati pemirsa. Di Wahyu 13 mengatakan
menubuatkan tentang waktu di masa depan ketika setan akan bekerja melalui kekuatan religi politik duniawi yang disebut binatang dan menggunakan paksaan. Penganiayaan agama tentu saja bukanlah hal baru. Sudah ada sejak Kain membunuh Habel karena gara-gara menyembah Allah dengan cara yang diperintahkan pada mereka untuk beribadah. Lihat Kejadian 4:18. Yesus juga pernah berkata bahwa penganiayaan akan terjadi bahkan kepada orang-orang percaya di abad pertama dan terus selama berabad-abad. Waktunya akan datang. Dia memperingatkan bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ini yang harus orang waspadai di akhir zaman ini. Perbuatan tanda binatang adalah mata rantai terakhir dalam perbuatan orang-orang fasik sebelum hari-hari terakhir dunia ini. Seperti penganiayaan di masa lalu, dirancang untuk memaksa setiap orang menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah mayoritas yang mereka setuju. Pemirsa di rumah, orang harus hati-hati. Apakah yang akan dihadapi umat Allah di akhir zaman dalam krisis terakhir? Ini bagian terakhir pembahasan kita. Nubuatan ini mengatakan penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ketika ini terjadi, saudara-saudara pemirsa di rumah, mayoritas besar akan menyerah. Siapapun yang menolak pada akhirnya akan ditempatkan di bawah keputusan kematian. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Apa yang akan dialami umat Tuhan di akhir zaman. Yang kedua, iblis sedang mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen, yang berkompromi dalam hidup mereka untuk menerima tanda binatang ketika ujian terakhir datang kepada umat Tuhan di masa depan. Kasih Tuhan bagi setiap umat Tuhan pada masa lalu akan menguatkan dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan terjadi di masa mendatang. Saudara, pemirsa di rumah, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ingat, saudara-saudaraku, dari manakah binatang itu datang? Dan siapa yang memberi otoritas kepada binatang? Orang sudah lihat di Wahyu 13, ketika dia mendapat menerima kuasa, takhta, dan otoritas yang besar itu dari naga. Wahyu 12:9. Mengidentifikasi naga itu sebagai iblis. Dan iblis adalah musuh licik dan bekerja melalui kekuatan duniawi. Kitab Wahyu 12:39 mengatakan naga atau setan ini berusaha untuk menghancurkan anak-anak laki-laki. Segera setelah dia lahir, anak laki-laki ini kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Ini tentu saja mengacu pada Kristus. Karena ingin menghancurkan Kristus, iblis bekerja melalui Herodes, dan kita tahu ceritanya, dan melalui kekaisaran Romawi. Pada akhir kehidupan Yesus, seorang gubernur yang bernama Pilatus menghukum mati Kristus oleh seorang algojo Romawi yang dengan kejam memakukan dia di kayu salib. Sehingga tentara Romawi menikam dia dengan tombak, dan tentara Romawi menjaga makamnya. Menurut naga, iblis yang bekerja melalui Roma kafir akan memberikan takhta pemerintahnya kepada kekuasaan binatang yang muncul. Inilah sejarah bagaimana kekuasaan diambil alih oleh naga yang kenal dengan iblis. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita semua harus kuat saat ini. Kutipan terakhir dalam Bible Commentary jilid 7 halaman 817. Meskipun naga mewakili iblis, namun dalam arti sekunder juga mewakili kekaisaran Romawi. Kekuasaan yang menggantikan kekaisaran Romawi
yang juga menerima dari naga kekuasaan dan takhta dan otoritasnya yang besar, itu jelas adalah mengacu pada pemimpin gereja Roma. Sejarawan A.C. Fix menjelaskan bahwa dari sejak keruntuhan politik kerajaan Romawi muncul kekaisaran moral yang agung dalam bentuk raksasa, yakni gereja Romawi. Pemirsa, belum kita tutup, ya marilah kita bagaimana melihat pelajaran ini dengan baik. Berbeda dengan seluruh dunia, kita harus mengakui binatang. Tuhan akan memiliki umat yang akan mengikuti anak domba. Percaya saudara-saudara. Pada masa itu tidak seperti sekarang ini. Karena tidak ada orang yang berada di tengah-tengah abu-abu atau middle of the road. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ada posisi netral, saudara. Mari kita berada dengan Yesus. Jika orang-orang tidak berkomitmen mulai kuat dengan Yesus, maka secara sadar atau tidak, mereka akan berkomitmen pada sisi yang lain atau menjadi lawan Yesus. Tuhan akan memberkati kita lewat pelajaran sekolah Sabat di pekan ini. Dan marilah kita menutup pekabaran ini dengan doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan lewat program Bertumbuh dalam Kasih-Nya oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minasa lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan pekabaran indah lewat pelajaran sekolah Sabat di pekan ini. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu, bantulah kami semua para pemirsa yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang memiliki ketekunan yang teguh menghadapi ujian, tantangan, penganiayaan yang sengit di akhir zaman ini. Karena Yesus akan menyertai kami semua. Iman dari Yesus akan kami miliki sampai kami berjumpa dengan Yesus yang memiliki iman itu pada saat Dia datang pada kali yang kedua. Saya bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.